Satu orang warga meninggal akibat tertimpa bangunan rumah di Ciganjur, Jakarta. Korban keracunan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah menjadi 209 orang. Bioskop di kota Bandung sudah mulai beroperasi dengan protokol kesehatan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari Minggu ini? News Siang kembali hadir memperbarui informasi pemirsa di rumah. Betul sekali, dan di akhir pekan ini kami juga akan menyajikan menu santap siang yang tentunya menarik dan juga penyajiannya menarik. Ada di mana itu? Nanti dong di informasi selengkapnya yang akan kita sajikan di iNews Siang. Bersama saya Rilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari warga yang mulai membersihkan rumah mereka pasca longsor yang melanda pemukiman warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam kemarin. Kondisi banjir Minggu pagi telah berangsur-angsur surut. Selain itu, longsor yang membentang sepanjang 10 meter terlihat jelas menimpa rumah warga. Saat ini lokasi longsoran tengah dalam pengerjaan oleh dinas terkait. Para warga yang rumahnya terdampak juga mulai berusaha mengevakuasi barang-barangnya yang semalam tak sempat dievakuasi. Tak ada harta benda yang bisa diselamatkan saat kejadian, hanya beberapa dokumen yang bisa diselamatkan. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm akibat luapan Kali Setu di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan Sabtu malam. Luapan air kali juga menyebabkan tembok pembatas perumahan roboh dan menimpa rumah warga. Satu orang warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya. Rumahnya ada yang tertimbun, seorang ibu tuh keluarganya nggak bisa menolong karena sudah tertimbun. Ratusan warga Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum mengevakuasi diri dari rumahnya yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Banjir akibat aliran Kali Setu juga menyebabkan robohnya tembok pembatas perumahan yang menimpa sebuah rumah hingga menewaskan pemilik rumah. Sementara diketahui ada 2 warga lainnya yang juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi untuk sementara ini yang dibawa ke rumah sakit korban jiwa ada 2 orang. Satu dikabarkan meninggal dunia, kemudian beberapa luka-luka ada di posko penampungan. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria langsung mendatangi lokasi longsor dan banjir untuk melihat langsung kondisi korban. Untuk korban jiwa dan luka-luka, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan santunan yang akan diberikan kepada pihak keluarga. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akibat tembok tadi, bagian tembok itu rubuh ke rumah di pinggir, sehingga mengakibatkan ada seorang wanita umur 40-an meninggal seketika, Pak ya. Seketika, dan informasinya sedang hamil. Nanti kami akan segera dengan Pak Wali melayat, melihat ya. Dan kemudian yang ketiga ya, kita melakukan evakuasi semuanya dan memastikan agar pengungsi dan juga dilakukan pembersihan. Hingga saat ini petugas terus membantu membersihkan lokasi banjir dan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita update kondisi terkini bersama Mahathir Mohamad di kawasan banjir, dan juga akan ada laporan dari Menia Mutiara di lokasi pengungsian Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang pertama kita akan ke Mahathir Mohamad terlebih dahulu. Mahathir, bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir saat ini?
Ya, selamat siang Deta dan Wilson. Sebelum saya menunjukkan dampak banjir kepada warga di Jalan Damai, Jagakarsa, Ciganjur, Jakarta Selatan, saya akan menunjukkan kepada Anda lokasi longsor yang menyebabkan aliran air atau drainase di kawasan permukiman warga ini sehingga menyebabkan banjir. Saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda di sebelah kanan saya, ini alat berat sedang dikerahkan untuk mengambil sisa-sisa puing dan juga pastinya tanah yang mengalami longsor. Sehingga ini longsor dari pemukiman warga yang berada di atasnya ini menimpa beberapa rumah yang berada di bawahnya dan juga satu aliran air atau drainase sehingga menyebabkan air terhambat dan juga akhirnya airnya meluap menyebabkan banjir di beberapa pemukiman warga. Menurut data yang kami terima tadi ada 5 rumah yang terkena oleh longsor yang terjadi pada Sabtu malam kemarin dikarenakan pasti hujan lebat yang terjadi pada Sabtu malam dari pukul kurang lebih 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini dari dinas terkait ini sedang melakukan proses pengangkutan tanah-tanah longsor dan juga ada beberapa rumah yang sedang berusaha dihancurkan sehingga nanti apabila ada hujan susulan atau mungkin nanti hujan deras kembali terjadi sore hari nanti petugas dan juga pemukiman warga sudah kembali siap dengan apabila beberapa intensitas hujan ringan hingga sedang. Dan kalau saya akan tunjukkan kepada Anda, Deta dan Wilson, ada beberapa rumah, saya akan mengajak Anda untuk agak lebih ke dalam lagi. Karena posisi kami berada di atas, kami tidak bisa lewat bawah karena proses pengangkutan alat berat dari sisi-sisi puing ini sangat membahayakan kalau apabila kami lewat bawah. Sehingga kami harus mengabarkan lewat atas. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa rumah-rumah yang saat ini sedang diusahakan untuk dihancurkan. Tadi menurut data kami terima seperti yang disampaikan juga Deta dan Wilson bahwa memang benar sekali ada satu orang ibu atau wanita ini tertimbun dari longsoran yang terjadi pada Sabtu malam kemarin dan 2 orang lainnya mengalami shock atau sesak nafas karena terjadi banjir yang begitu cepat ke pemukiman warga. Saya akan mengajak Anda, Dito, Wilson dan Deta, untuk melihat 5 rumah lainnya yang terdampak longsor. Ini rumah lainnya yang terdampak longsor, ada beberapa rumah kalau tadi kami sempat tanyakan ada 5 rumah. Dan selain 5 rumah ini pastinya ada juga aliran air atau drainase yang tersumbat dari reruntuhan longsor ini seperti batu-batu dan juga beberapa puing-puing rumah sehingga air dari kali ini menyebabkan banjir di pemukiman warga. Sebanyak 2 RT 4 dan RT 5 kurang lebih sebanyak 300 rumah terdampak banjir di Jalan Damai, Kecamatan Jagakarsa, Ciganjur, Jakarta Selatan ini. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi warga yang sedang berusaha menyelamatkan barang-barang dalam rumah mereka. Inilah kondisi banjir terjadi, ketinggian air hanya kurang lebih dari 10 hingga 30 cm. Namun kami sempat berbincang tadi dengan beberapa warga yang berada di bawah bahwa sebenarnya daerah ini memang bukan daerah yang berlangganan banjir atau biasa banjir pada umumnya. Namun air ini sekali lagi dikarenakan penyumbatan beberapa puing-puing longsoran yang dari rumah dan juga tanah yang berada di atasnya, sehingga air yang berada dari aliran kali ini masuk ke pemukiman warga. Dan dapat lihat Deta dan Wilson saat ini kondisi beberapa rumah warga yang saat ini warga masih melihat proses evakuasi pengambilan puing-puing dan juga beberapa peralatan rumah yang berusaha diselamatkan untuk keluar rumah. Namun sekali lagi kalau untuk pengungsian memang sudah disiapkan pengungsian yang ada di sini. Jadi ada beberapa pengungsian yang memang sudah disediakan. Namun untuk informasi pengungsian, berapa banyak jumlah pengungsi dan juga seperti apa kondisi pengungsi, sudah ada rekan kami Menia Mutiara berada di tempat pengungsian yang tidak jauh dari tempat kami mengabarkan saat ini. Saya langsung akan menyapa Menia Mutiara, bagaimana dengan laporan Anda di tempat pengungsian? Baik, terima kasih Mahathir. Kondisi di posko pengungsian banjir di RT 4 dan RT 5 RW 02 Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga siang hari ini bala bantuan masih terus datang, baik itu pakaian atau logistik makanan. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di posko pengungsian. Jika dapat saya gambarkan, ini merupakan pendopo warga yang lokasinya juga tidak jauh dari lokasi banjir yang berkisar kurang dari 1 km, namun memiliki pemukiman yang lebih tinggi sehingga aman untuk ditempati warga. Di sebelah kiri saya ini sedang dihitung atau estimasi dari bantuan untuk para korban banjir. Sementara di belakang saya yang ditempati oleh warga korban banjir yakni di sebuah rumah. Namun
diutamakan bagi wanita dan anak-anak. Sekitar lebih dari 200 warga hingga siang hari ini memilih untuk bertahan di posko pengungsian mengingat air juga belum surut di rumah mereka. Baik itu bantuan yang datang dari BPBD DKI Jakarta ataupun Dinas Sosial dan instansi relawan lainnya terus berdatangan sehingga di sini warga atau para korban banjir tidak kekurangan bala bantuan. Proses evakuasi masih terus dilangsungkan di pemukiman mereka yang masih terendam banjir dan menurut pengakuan warga di sini banjir yang datang malam tadi begitu cepat sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang dan langsung diungsikan di posko atau pendopo warga ini yang biasa difungsikan juga sebagai aula tempat beraktivitas warga di RT 4 dan RT 5 RW 02 Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Deta dan Wilson kembali ke studio. Baik, terima kasih Menia Mutiara dan Mahathir Mohamad atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, dampak hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir telah menyebabkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali tertimbun longsor. Kondisi rumah salah seorang warga di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali pada Minggu pagi rata dengan tanah. Warga gotong royong membantu untuk membersihkan material longsor. Dampak longsor tersebut juga menyebabkan tembok pura keluarga korban roboh. Kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara sebelumnya dampak hujan deras juga terjadi di rutan kelas 2B Bangli. Tembok sepanjang 42 meter roboh dan menimpa rumah dinas rutan Bangli. Kondisi tembok yang sudah tua membuat tembok tak mampu menahan derasnya air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pihak rutan Bangli telah bekerja sama dengan Polres Bangli untuk mengantisipasi tahanan yang kabur. Pemirsa, korban keracunan nasi kuning dalam acara syukuran ulang tahun di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga hari ini 209 orang menjadi korban, 26 orang dirawat di 3 ruangan kelas SD Negeri Puspasari, sementara 24 orang dalam kondisi serius tengah dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. ...26 korban keracunan nasi kuning ini masih dirawat di ruang kelas SD Negeri Puspasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian warga korban keracunan telah pulang, sehingga 6 ruang kelas yang tadinya digunakan, kini hanya tersisa 3 kelas. Jumlah korban keracunan bertambah menjadi 209 orang, terdiri dari 25 balita, 58 anak, 106 dewasa, dan 20 orang lansia. Kita hanya merujuk 2 kasus ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo dan kita memulangkan hampir 21 pasien dalam kondisi yang sudah mulai membaik dan bisa untuk pemulihan di rumah. Mungkin seperti itu. Ratusan warga ini keracunan setelah makan nasi kuning di acara syukuran ulang tahun anak seorang pengusaha di kampung. Para korban mengalami pusing, mual, muntah, dan sakit perut. 24 korban yang dalam kondisi serius kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan. Korban keracunan nasi kuning di Kota Tasikmalaya terus bertambah. Dan langsung saja kita berbincang dengan Dr. Uus Supangat yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya. Selamat siang, Pak Uus. Selamat siang, Deta. Baik, Pak Uus, bagaimana kondisi korban keracunan saat ini? Apakah sudah ada yang sembuh? Iya, betul. Memang betul di Kota Tasikmalaya 3 hari terakhir ini ada kasus keracunan makanan. Total 209 yang terpapar keracunan ini dan alhamdulillah sudah mulai ada yang sembuh dan diperkenankan untuk rawat jalan sebanyak 153 orang. Kemudian 56 lainnya masih dalam perawatan, baik itu di Puskesmas Mangkubumi, Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, di klinik swasta, dan di beberapa puskesmas kami yang memang dilengkapi dengan fasilitas perawatan rawat inap. Gitu Pak Deta. Baik, Pak, ada yang dirawat di sekolah dasar.
bagaimana dengan fasilitas perawatan di sana? Apakah mencukupi? Oh iya betul, kebetulan karena memang kita ketahui bersama bahwa ini di saat pandemi COVID-19 ini memang kita untuk yang terpapar keracunan ini kita memisahkan antara perawatan yang ada triase, baik itu yang untuk terpapar keracunan sama yang ada kemungkinan terpapar pasien-pasien lain. Nah, untuk yang terpapar keracunan ini kita pisahkan, kebetulan puskesmas ini berseberangan dengan sekolah dasar. Kemudian tidak jauh lokasinya, memang kita siapkan karena memang jumlah kasusnya yang dirawat kemarin di puskesmas itu sangat banyak, membludak hampir 100, kita siapin sekolah dasar untuk dapat dijadikan ruang perawatan sementara sebagai triase, mana yang harus ke rumah sakit, mana yang harus bisa dirawat di puskesmas, mana yang harus ke klinik, kita distribusikan pasien itu sementara triasenya di sekolah dasar. Dan fasilitas, ya. Apakah sudah meminta keterangan dari pihak catering karena memang keracunan makanan ini mengakibatkan banyak sekali korban? Apa penjelasan dari penyedia jasa makanannya? Oh, kebetulan ini acara di Karikil ini di daerah kami ini masaknya itu adalah masak sendiri, Mbak Deta. Jadi penyiapan makanan itu oleh keluarga disiapkan secara mandiri, dan kebetulan sebetulnya yang diundangnya juga tidak terlalu banyak itu dalam acara syukuran itu, karena memang di tengah era pandemi ini ada pembatasan jumlah orang yang bisa hadir di acara. Cuman ada satu kebiasaan bahwa ketika ada satu acara hajatan atau syukuran di wilayah itu dibagikan ke tetangga sekitar gitu. Baik, nah apakah ini sudah bisa dikonfirmasi keracunannya dari nasi kuning, Pak? Dan ada bahan apa yang terdapat di nasi kuning sehingga membuat ratusan orang keracunan? Oh iya, ini sementara sampel nasi kuning, kemudian snack, minuman, dan lain sebagainya, termasuk muntahan daripada pasien, ini kita kirim ke laboratorium kesehatan di Bandung. Nah, cuman hasilnya hari Senin, tapi dari hasil pemeriksaan pasien yang dirawat Dr. Soekarjo itu didapatkan dari hasil sampel pasien itu ada kuman amuba. Jadi sementara ini diduga dari makanan, apakah nasi kuning, apakah snack, apakah airnya itu kemungkinan terpapar amuba. Namun bisa kita pastikan nanti setelah hasil sisa makanan kita dapat hari Senin besok. Baik, kita tunggu hasilnya hari Senin besok, Dr. UU Supangat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang ayah tega menjual anak kandungnya yang masih bayi untuk membeli narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda.